Kami yakin bahwa Allah siap berfirman bagi kami Tuhan. Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah, bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, seperti beberapa minggu yang lalu atau beberapa saat yang lalu, saya punya satu kerinduan. Kalau hari-hari ini ibu bapak baca berita sangat menakutkan, sangat mengerikan, virus corona. Satu istilah yang disebut sebagai COVID-19 atau COVID-19. Satu virus yang sangat berbahaya, yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Kalau saudara lihat awal-awal virus ini berkembang, saya sangat geri karena orang bisa jalan lalu orang jatuh dan mati, orang bisa duduk jatuh dan mati. Hari ini negara-negara besar sangat-sangat sudah mengalaminya. Italia misalnya sekarang virus corona cukup besar di Italia. Itu negara besar. Itu negara luar biasa. Jakarta sekarang sudah berapa orang meninggal? Terakhir berapa? Ada yang ikut berita? Sudah cukup lumayan orang-orang di Indonesia. Itu berarti begini. Saya mengakui bahwa virus corona ada. Kita harus akui virus corona ada. Pertanyaannya mengapa Tuhan izinkan? Kalau saudara runut ke belakang, sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Ada flu burung, ada apa lagi? SARS, ada HIV dan sebagainya. Tapi ada virus yang menakutkan hari-hari ini, virus corona, virus yang menghantam pernapasan kita sehingga tidak main-main. Hanya hitungan hari selesai. Saya berdoa supaya kita tidak kena virus corona. Yang saya maksud begini, mengapa ini terjadi? Mungkin kita tidak takut dengan virus corona. Oke, saudara mungkin berkata, buat apa dia bicara virus corona? Demam berdarah bisa menjadi sesuatu yang mengerikan di NTT. Ya, demam berdarah. Tapi intinya begini, mengapa virus corona yang saya pilih? Karena virus corona telah membuat orang tidak tenang. Saya tidak tahu dengan jemaat asal. Tapi kalau saudara mulai berpikir tentang virus corona menakutkan, inilah pesan Tuhan untuk kita. Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 42. Saya coba bawa kita, tapi saya tidak baca semua karena kalau kita baca tidak akan terjadi. Kenapa saya memilih virus corona? Itu sebabnya saya bilang judul tema saya, kembali pada tema saya, serupa tapi tak sama dengan virus corona. Kenapa saya bilang serupa? Karena sama-sama menimpa satu bangsa. Kalau zaman dulu di perjanjian lama terjadi di bangsa Mesir, kematian yang habis-habisan satu bangsa, maka sekarang zaman modern terjadi di Cina, di Italia, dan hari ini di Indonesia. Sama, walaupun tidak ada perbedaan. Satu virus, satu oleh seizin Tuhan, seizin Allah, seizin Tuhan. Nah, tetapi maksudnya intinya sama. Kenapa sama? Serupa tapi sama-samanya di mana? Sama-samanya mematikan. Virus corona mematikan. Kalau boleh saya menggunakan virus di Mesir itu juga mematikan, sehingga menakutkan satu bangsa. Saya berharap bahwa dengan ini kita belajar sesuatu. Pesan Tuhan jelas. Mari saya baca dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saya cocok mengkhotbahkan ini di samping bukan hanya virus corona, tapi ini minggu di mana kita akan merayakan minggu-minggu sengsara. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, perhatikan jumlahnya, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Perhatikan, berumur setahun
kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai berapa hari? Sampai hari ke-14 bulan ini. Ini bicara tentang Paskah. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit. Perhatikan baik-baik. Kemudian dari darahnya apa? Diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu. Kasih tanda di situ. Pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12 sebagai ayat terakhir, kita lompat saja langsung ayat 12. Sebab pada malam ini, perhatikan, pada malam ini yang saya bilang ada kemiripan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak-anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan, jangan pernah takut dengan virus, apalagi virus corona. Karena Alkitab bilang begini, di mana ada tanda darah, di situ Tuhan lewat. Di mana ada tanda darah, saya meyakini virus lewat. Dan saya percaya bahwa Kristus telah memberi kita tanda lewat kematian di atas kayu salib. Anda tidak perlu tanda darah di rumah Anda, ada tanda darah dalam hati dan hidup saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Setiap kita ada tanda darah, karena itu jangan pernah takut. Ada amin. Mau kemana saja, pergilah. Ya, karena saya tahu bahwa ada perlindungan khusus atas saudara. Virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan, ditularkan pertama dari hewan dan ke manusia. Jadi kalau saudara lihat video-video orang-orang Cina, mereka makan tikus mentah, mereka makan ular mentah. Saya beberapa saat, wow, mengerikan sekali. Jadi virus berkembang pertama dari binatang ke manusia, tapi begitu cepatnya virus ini, begitu jahatnya sekarang dari manusia ke manusia. Jadi sekarang ini katanya di gereja-gereja tidak boleh salaman, tapi tadi Sony dan paksa kita salaman. Ada gereja melarang tidak boleh salaman karena itu pindah cepat sekali. Kalau dia pegang dapat virus corona di tangannya, kena saudara, lalu saudara cipika-cipiki, maka virus akan pergi dengan cepat menelan hidup dan nyawa saudara. Tetapi perhatikan, kita tidak takut. Saya berharap kalaupun nanti Tuhan izinkan virus ada di Kota Kupang, saya tetap minta saudara tetap berjabat tangan. Yang kedua, saya mau minta sama saudara bahwa ada pesan, ada video pendek yang saya tidak setuju, saya agak marah lihat itu video. Yaitu kalau orang mau datang, saudaranya cukup begini. Sampai-sampai Pangeran Charles pun tidak berani dijabat tangan gara-gara virus corona. Saudara tahu Pangeran Charles begitu gagah bersih, orang takut. Saya mau bilang sama saudara, kalaupun ada virus itu di kota ini, saya mau saudara tetap jabat tangan. Yang kedua, katanya kalau orang kena sakit, jadi entah saudara virus atau tidak, kalau saudara batuk-batuk, maka dengan baik-baik. Kalau saudara batuk-batuk, maka katanya itu adalah ciri khas corona. Jadi tidak boleh ke gereja, berdoa saja di rumah. Saya mau bilang, justru Anda harus datang ke gereja supaya lihat kuasa Tuhan. Ada amin. Jadi kalau nona-nona, kalau ada nyonggang di saudara di malam hari, satu saja rahasia, saudara sengaja batuk. Maka dia pasti lari karena dia pikir Anda corona. Tapi kembalilah pada firman Allah. Saya mau sampaikan mengapa Tuhan izinkan dengan cepat. Saya mau sampaikan kepada saudara, satu, supaya kita jangan takut, sebab ada perlindungan khusus bagi orang pilihannya. Tadi Tuhan sendiri yang bunuh. Ini virus yang bunuh, berarti Tuhan masih bisa bela. Kalau tadi Tuhan yang bunuh orang Mesir saja, Tuhan bisa tahan diri untuk tidak membunuh orang pilihan, apalagi hanya virus corona. Saudara harus takut itu bukan virus corona, tapi saudara harus takut Tuhan. Ada amin. Yang pertama, ada perlindungan khusus. Bilang ada perlindungan khusus untuk saya. Virus takut dengan saya. Oh, kita yang takut dengan virus, luar biasa. Orang Israel tidak takut, tapi hari itu orang Mesir takut dengan kematian. Mari kita baca ayatnya, ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakan. Ayat 12 bilang apa? Sebab pada malam ini
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Saudara lihat, lebih mengerikan mana? Virus corona atau virus yang ini? Ini lebih mengerikan. Kalau virus corona, pilih-pilih orang, pilih-pilih tempat. Saya bersyukur dulu kita sebelum mengeluh kan, Kupang panas, lebih baik di Bandung dingin. Corona paling menyerang tempat dingin. Karena itu bersyukurlah Anda di kota Kupang. Karena virus paling takut datang di kota Kupang. Jadi kalau kita 38 derajat, katanya virus corona 28 derajat saja nanti. Bayangkan, jadi virus corona dia terbang datang sini, dia bilang, aduh pulang saya. Secara alam ada perlindungan, tapi secara lebih luar biasa, bukan hanya ada matahari, ada terang Yesus yang lebih dari matahari. Sinarnya bukan hanya menghidupkan, tapi mematikan setiap virus yang ada. Ada ada perlindungan. Orang Mesir boleh mati, tapi orang Israel tidak sama sekali. Ada. Jangan sampai kita juga takut seperti agama lain. Orang takut, kita juga takut. Lalu apa perbedaan Anda dengan orang lain? Ada. Mazmur 91 membuktikan ayat 3-11. Ini yang jadi ayat terkenal sekarang. Saudara, saya bersyukur dengan virus firman Allah makin terkenal. Semua orang baca, tidak tahu baca Alkitab, langsung baca Mazmur 91. Ayat 3 berkata, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, flu burung selewat, Tuhan kasih lewat. Dari penyakit sampar yang busuk, babi mati, busuk di mana-mana. Tuhan lindungi saudara, makan babi tapi tidak virus-virus juga. Dengan kepatnya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut. Perhatikan ini, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara tahu, virus lagi terbang di mana-mana. Tapi jangan takut, sebab ayat 6 bilang begini. Terhadap penyakit sampar, kalau kita ubah, terhadap virus corona yang berjalan dalam gelap. Kenapa dalam gelap? Karena tidak terlihat. Pernah ada virus corona terlihat? Corona ada di sebelah sana. Tidak ada, tidak terlihat. Tapi dia bilang terhadap penyakit menular, corona menular yang mengamuk di waktu petang. Dia sedang mengamuk, tapi jangan takut. Ayat 7 berkata, walau 1000 rebah, Cina 1000 rebah, Jakarta tidak tahu, Italia juga sudah 1000 rebah. Tapi janji Tuhan untuk orang pilihan Allah, dia bilang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Kalaupun corona ada di tetanggamu bilang, lu tidur tapi saya tetap bangun. Aminnya kok sedikit sekali. Corona sikat sendok. Nah Tuhan maksudnya adalah, kalaupun ada di sampingmu, jangan takut. Alkitab bilang sekali lagi, walau 1000 rebah di rumah sakit, tapi Anda harus yakin bahwa Tuhan melindungi Anda secara spesial. Ayat 8, engkau hanya menonton. Sekarang ini kita nonton video ada virus corona. Tuhan suruh nonton, tapi nonton jangan sampai membuat engkau tidak tidur malam. Kan ada orang kalau tahu fakta malah tidak bisa tidur. Ya makan lalu tidur lemas. Lalu dia baca, kenapa saya habis makan tidur lemas? Dia buka internet, dia nonton di televisi. Oh, ciri-ciri khas orang gula habis makan tidur. Bukan. Namanya orang habis makan rata-rata pasti tidur. Saudara tak percaya tidak? Coba makan 3 piring, langsung ada saudara dikasih. Saudara mau rumah pakai apa? Korek api pun anak juga dia tetap tutup. Jadi jangan berpikir negatif. Anda disuruh nonton, tapi Anda harus percaya perlindungan Tuhan datang. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yang kedua, supaya apa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Supaya kita semua cepat sadar akan kesalahan kita. Saudara tahu, Mesir salahnya apa? Orang Israel sudah dipanggil keluar lewat Musa. Raja Mesir tidak kasih dia keluar. Saudara tahu, Cina itu salah satu yang membuat gereja tidak bisa berkembang. Cina adalah negara komunis yang sangat menentang gereja. Tuhan izinkan Indonesia alami supaya sadar bahwa Indonesia salah menentang orang-orang percaya. Kalau Cina masih menentang, Allah akan izinkan ini. Kalau Indonesia masih menentang gereja berdiri, Tuhan akan izinkan
apapun itu. Alkitab bilang supaya kita semua sadar akan kesalahan. Tuhan sedang hukum waktu itu di Mesir supaya Raja Mesir sadar bahwa Anda salah. Cina, Tuhan sedang bilang bahwa kau salah dengan kekristenan. Kemarin jadi nonton tidak film? Tidak jadi. Kemarin siapa yang nonton film? Kemarin kalau saudara nonton film kemarin itu penganiayaan atas para misionaris di Cina, betapa ngerinya penyiksaan yang sangat luar biasa. Sampai hari ini Cina sulit. Kami punya seorang pendeta yang dikirim ke Cina. Dia tidak bisa boleh mengakui dia sebagai pendeta. Dia harus mengakui sebagai mahasiswa. Kenapa? Kalau kekristenan tahu ada di situ, pergi pulang. Cina sangat mengerikan, sangat tertutup. Tapi lewat virus hari itu, Raja Mesir dan penduduknya terbuka. Saya percaya bahwa ini waktu terbaik. Waktu terbaik, Injil sedang diseberangkan di Cina. Dan Injil sedang, saya percaya dengan virus orang ketakutan, orang buka hati kepada Tuhan. Ayat 29 bilang, pada waktu tengah malam, Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun. Dari anak sulung siapa? Saudara jangan pikir corona itu pilih-pilih. Sekarang menteri kita kena. Menteri. Kita berdoa supaya menteri kesehatan kita jangan kerjaan Tuhan. Saudara dengar? Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung dari tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Jadi corona tidak peduli. Mau orang muda, mau orang miskin, siapapun dia bantai. Beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun, perhatikan. Lalu bangunlah Firaun malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kebenaran. Bangun! Dia bangun kenapa? Karena dia sadar. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, ada 9 tulah yang telah terjadi, tetapi tidak mengubah hati dari Raja Firaun. 9 tulah dengan hukuman-hukuman berat tidak bisa buka mata daripada Raja Firaun. Sampai pada tulah ke-10 ini, tulah virus ini, baru Raja Mesir membuka hati. Saya mau bilang sama saudara, jangan tunggu Tuhan tegur Anda dengan keras baru Anda buka hati untuk Tuhan. Nanti terlambat. Jangan tunggu corona dulu membuka hati saudara. Kalau firman bisa membuka hati saudara, lebih baik saudara buka hati daripada virus corona yang membuka hati. Amin. Kalau ada salah, lebih baik cepat-cepat minta ampun. Sebab kita tidak ada yang lolos dari kesalahan. Lebih baik minta ampun. Raja Mesir coba tidak mengakui kesalahannya bertahun-tahun. Tapi hari itu dia harus mengakui bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tegur ulang-ulang, mungkin Tuhan mau bukan hanya kita fokus ke virus, fokuslah ke hati kita. Tuhan, kalau kita ada salah, Tuhan tolong. Ada amin? Kalau kita ada salah, Tuhan tolong. Tuhan ampuni kita. Saudara dengar bebas. Teguran kadang-kadang itu lembut, tapi kadang-kadang keras, supaya kita tidak binasa. Saya, Raja Mesir, harus bayar harga mahal dengan menentang Tuhan, mengeraskan hati. Saya mau bilang sama saudara, saudara boleh keras hati hari ini. Dengar khotbah Anda keras hati, no problem. Tapi ingat, ada titik di mana Alkitab bilang dia bunuh semua orang. Saya percaya Anda tidak dibunuh. Anda masih hidup, Anda masih sehat, Anda masih bernafas. Tapi Alkitab bilang kita akan dibunuh dalam kekekalan, di dalam api neraka. Hari ini dia tegur supaya kita selamat dari kekekalan api neraka. Hari ini dia menegur kita supaya kita diubahkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, supaya manusia bisa melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Kenapa virus ini terjadi? Supaya manusia lihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara tahu kenapa saya menyebut Cina dan Mesir itu sama? Karena ini, saya mau baca ayat yang ke-31a. Perhatikan. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa. Siapa yang panggil? Siapa yang panggil dalam ayat ini? Firaun panggil Musa. Dan Harun katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Saudara tahu, hati Firaun begitu keras, tidak bisa buka untuk misi
orang Israel tidak bisa buka hati untuk misi kerajaan Allah. Tidak bisa. Mereka tidak diizinkan pergi. Kalaupun pergi, kata si Firaun, lu pergi tapi jangan jauh-jauh. Kalau kita baca pasal-pasal yang lain, jangan jauh-jauh. Keras hati luar biasa. Tapi hari itu hatinya lunak. Kalau zaman sekarang seperti orang-orang garis keras yang melarang gereja berdiri di tempat-tempat tertentu, di kota-kota tertentu. Ini misalnya saja. Lalu tiba-tiba kepala FPI berkata, gereja harus dibangun di Indonesia. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu kan bukti dari sebuah pertolongan Tuhan, betul ya? Nah, ini yang terjadi. Orang keras ini pada hari itu oleh pertolongan Tuhan ternyata bisa membuka hati yang keras. Saya mau bilang sama saudara, pergumulan seberat apapun Anda harus tahu bahwa itu Tuhan izinkan supaya Anda bisa lebih lihat pertolongan dan kuasa Tuhan. Tuhan izinkan virus supaya Indonesia tahu bahwa kita punya Yesus yang luar biasa. Menteri Kesehatan bilang virus corona salah satu hanya bisa ditanggulangi dengan doa dan penyerahan diri. Menteri, siapa saudara? Menteri saja tidak. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasanya di Cina. Hari-hari ini orang pergi doa, orang Cina yang tadi keras hati, sekarang para misionari dengan mudahnya mau didoakan. Oh mau, kenapa? Karena corona. Dia saya bilang, Tuhan izinkan supaya Anda melihat kuasa Tuhan. Mungkin bukan virus yang hari ini kita alami, tapi ada virus-virus lain, beban hidup, persoalan ekonomi, datang dan andalkan Tuhan, karena pertolongannya sedang mau dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat, supaya manusia, dengar baik-baik, kenapa virus ini ada? Supaya manusia sungguh-sungguh cari Tuhan. Tadi saya sudah baca belum yang tadi, supaya manusia bisa melihat kuasa dan pertolongan Tuhan, sudah ya ayatnya ya. Yang sekarang supaya manusia sungguh-sungguh apa? Mencari Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa dengan begini orang cari Tuhan. Kalau manusia tenang-tenang biasanya dong lupa Tuhan. Ada amin. Nanti kita baca ayatnya 31b. 31b. Pergilah. Siapa yang ngomong? Kembali Raja Firaun yang ngomong. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti kata. Saudara lihat, orang kafir sadar bahwa dengan peristiwa kematian di Mesir, sang kafir, sang raja kafir berkata, pergilah beribadah. Saudara-saudara tahu, bukan hanya Anda, orang-orang Muslim, orang Hindu, orang Katolik, orang apapun agamanya, hari ini mereka sedang mendekatkan pada Tuhan mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka sadar virus tidak bisa ditolong hanya sekadar dengan obat dan alat medis, tapi kadang-kadang harus tangan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Dengar ini untuk apa? Supaya Anda cari Tuhan. Sebab orang yang cari Tuhan, sekali lagi ada perlindungan atas. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya Anda lebih banyak cari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan bisnismu mengalami persoalan? Sebab kalau bisnismu tidak dikasih persoalan, engkau hanya cari uang, dan lupa Tuhan yang memberi uang itu. Kenapa Tuhan izinkan engkau ada dalam persoalan jabatanmu? Karena kita hanya cari jabatan dan lupa Tuhan. Tuhan harus izinkan ada persoalan dalam jabatanmu supaya engkau balik cari Dia. Tidak ada kata amin. Tersinggung tapi bilang amin sedikit ya. Tuhan izinkan saudara ada dalam persoalan besar supaya Anda cari Dia. Ada anak-anak, apalagi depan anak SD, TK. Tahu kalau suruh pada melawan, tinggal saya tahan uang jajan. Saya yakin dia cari Anda. Mengerti maksud saya? Anak-anak kalau dia ngambek tahan doi. Cuma bisa sekolah, jalan kaki dari sini sampai SMP 5. Ini hari dia jalan kaki mungkin karena gengsi. Besok dia jalan kaki lagi, lusa lemah. Ampunilah lusa. Karena aku tak berdaya jalan kaki di panas 38 derajat. Bukan dengan virus corona yang takut, aku pun takut. Anak-anak saja sadar. Sudah cari mama, sudah dapat apa-apa. Sudah cari bapak, sudah dapat. Apalagi Anda harus cari Tuhan.
Agama. Ya ke kiri kanan, cari Tuhan. Bukan hanya cari doi ya. Saya suka jemaat ini cari doi, karena gereja itu butuh doi. Tapi kalau cari doi sampai lupa Tuhan, salah besar. Berarti ya, kalau harus cari jabatan, karena saya bangga kalau ada jemaat yang punya jabatan di sini. Ya, ada teman pendeta saya menaikkan, ada wakil bupati gereja di gerejanya, bangga. Bayangkan itu hanya jemaatnya orang datang, bang. Saya betapa bangganya pendeta jadi aku. Kalau jemaatnya gubernur, dari mana kita mau ada gubernur? Saudara cari Tuhan saja setengah mati. Bagaimana kita mau ada gubernur belajar pemalas? Itulah jemaat kalau sudah tersinggung dia berseribu bahasa. Tuhan tolong kita, haleluya. Mazmur 91. Sekali lagi Mazmur 91, tapi kita baca ayat yang ke-9. Tadi saya bilang poin yang keberapa tadi? Hah? Supaya manusia tadi apa? Mencari Tuhan. Baik, yang kelima, supaya cepat. Yang kelima, supaya manusia mau sungguh-sungguh berdoa dan belajar andalkan Tuhan. Saudara tidak percaya, baca ayat 32. Bawalah juga kambing dombamu. Orang Mesir tidak pernah kasih kesempatan orang Israel bawa apa-apa, tapi dalam ayat ini, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti apa? Katamu, tetapi pergilah. Perhatikan ini lucu. Ayat yang saya tebalkan. Dan pohonkanlah. Tahu pohonkanlah? Tahu artinya pohonkanlah? Banyak tanam pohon. No, bukan. Pohonkanlah itu artinya permohonan atau doa. Pohonkanlah juga berkat bagiku. Siapa yang ngomong? Siapa yang minta didoakan? Siapa yang minta didoakan? Lalu lihat, orang-orang yang menentang Tuhan selama ini juga minta didoakan. Harusnya orang Israel lebih kuat dalam doa, lebih khusus gereja Tuhan, yaitu Anda dan saya. Tuhan izinkan virus supaya Firaun yang tidak tahu berdoa kepada Tuhan yang benar itu minta didoakan. Saya mau bersaksi, saudara. Saya tidak menyebut karena ini rahasia. Beberapa hari yang lalu seorang telepon saya dan menangis-nangis. Saya kaget karena saya kenal suara itu. Orang yang saya hormati, punya jabatan tinggi, telepon saya, Pak Pendeta, siap. Saya marah. Lama dulu marah dalam telepon saya. Saya sungguh marah. Ya. Marah dengan siapa? Bukan pendeta. Oh baik. Dia agama lain, dia punya jabatan. Lalu dia cerita. Saudara tahu dia nangis. Saya berpikir seorang yang gagah, seorang yang kelihatan kokoh kuat, tapi dia nangis. Saya kasih tinggal dia nangis. Lalu saya bicara, karena saya tahu saya dia agama lain, tapi dia suka baca Alkitab. Saya bilang sama dia, perhatikan Yusuf. Itu saya kesempatan Bapak. Perhatikan Yusuf. Yusuf difitnah, dihancurkan, tapi Yusuf tetap diangkat Tuhan. Bolehkah saya berdoa? Tapi saya berdoa pakai nama Yesus. Kesempatan. Bapak dalam nama Yesus, Tuhan tolong kamu menghiburkan, kasih kekuatan semua. Terakhir dia WA saya berkata, Bapak, saya tenang. Dengar baik-baik. Virus Tuhan izinkan supaya bukan hanya kita berdoa, orang lain mengandalkan dan berdoa kepada Allah. Haleluya. Saya tidak pernah sangka-sangka. Jemaat Nasaret, saya jarang-jarang telepon saya. Bapak tolong doakan saya. Saya bersyukur karena saya tahu jemaat ini kuat-kuat, hebat-hebat. Dia tidak perlu berdoa. Tapi bagi saya ini kesaksian yang luar biasa dari ayat ini. Pohonkanlah juga berkat bagimu. Ada amin. Jangan balik. Saya lihat ada pejabat-pejabat Kristen bicara tokoh-tokoh agama lain untuk meminta didoakan. Ngawur kau. Anda yang harus berdoa untuk mereka, bukan mereka yang harus berdoa untuk Anda. Apalagi didukung. Bodohnya minta. Dicari orang pintar. Kenapa disebut pintar? Karena Anda bodoh. Ya kamu hidup ini kan hanya dua, orang pintar, orang bodoh. Kalau Anda ke orang pintar berarti Anda apa? Orang bodoh. Ya, ada. Jadi sekali lagi, jangan sini ada
S1, S2. Oh, saudara pergi ke dukun yang TK saja dia tidak lulus. Kalau Anda pergi itu meminta dia, orang pintar tolong saya, Anda bodoh namanya. Yang kena 7 jadi selesai. Saya angkat 7 supaya 7 sempurna virus, tapi 7 sempurnanya kekuatan Tuhan. Nah, sebab Tuhan punya rencana khusus, yakni ingin menyatakan kemuliaannya. Anda harus tahu, Tuhan izinkan virus untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita baca, ini yang paling penting, ayat 41-42. Perhatikan. Sesudah lewat 430 tahun, berapa? Orang Israel menderita 430 tahun. Kita menderita baru 2 tahun, rasa kemauan berpanggil aduh, 430 tahun. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ingat, setiap persoalan ada limitnya. Setiap persoalan ada limit. Bilang, setiap persoalan ada limit. Tuhan Yesus 3 tahun, ya. Tuhan dan tambah setengah tahun lagi. Setiap kita ada limit. Dan dia bilang apa? Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga untuk orang Israel. Turun-temurun untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan. Di mana-mana orang mulai membuka hati. Saya percaya orang-orang agama lain manapun, kalau virus itu kena dan tidak dokter angkat tangan, saya percaya itu kesempatan para misionaris, para hamba Allah masuk untuk menyatakan bahwa Allah saya hebat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin. Sekali lagi, Tuhan mau Indonesia supaya Tuhan dimuliakan di Indonesia. Apa itu orang-orang kepala angin yang garis keras itu menyadari Tuhan kami hebat, Yesus kami dahsyat. Jadi saudara-saudara, Tuhan izinkan persoalanmu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada putus nyong juga untuk kemuliaan Tuhan. Karena bisa saja Tuhan tahu laki-laki sudah bagus itu dulu. Jangan nangis. Oh Tuhan, aku tak berdaya, aku sangat sayang sama dia. Sayang apa? Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua persoalan itu Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir. Wah, karena saya tidak panjang. Hari ini 5, 10, 15, 20, 25 menit selesai. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir pesan saya ini. Ini tidak ada di kitab-kitab ini. Pesan saya. Sebab Tuhan mau kita hidup bukan takut. Sebab Tuhan mau kita hidup takut akan Tuhan, bukan takut. Bukan takut. Yang paling penting dari khotbah ini adalah takut Tuhan, bukan takut corona. Ayat terakhir. Matius 10 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Virus corona membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jangan takut dengan virus corona. Saya tulis di kata bijak saya. Yang paling ditakuti istri-istri bukan virus corona, tapi virus kokona, virus kokonona, dan virus Carolina. Para pil, will yang menggoda suami dan istri. Tidak ada kata itu yang kau takuti. Itu lebih berbahaya. Kalau virus corona Anda lihat Anda takut. Tapi kokonona, ya kalau suka si alis lu laki tangguin gangguin. Menakutkan. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Lebih baik takut apa? Takut Tuhan. Karena itu kalau virus corona hanya bisa bunuh tubuh, tapi Anda masih kesempatan masuk surga. Kalau Anda orang percaya itu. Tapi kalau Tuhan yang bunuh, Dia bilang apa? Dia bukan hanya bisa bunuh tubuh ini, tapi jiwa dia tahu di neraka. Karena itu Alkitab bilang, takut bukan takut virus corona. Paling penting dari pesan firman Allah hari ini, takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya jadi pembela, tapi Tuhan akan menjadi hakim atas kita. Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.